Selanjutnya, macam zakat yang kedua yaitu zakat harta atau dikenal dengan istilah zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki oleh seseorang dalam bentuk simpanan emas, perak, termasuk juga simpanan uang, kemudian binatang ternak, hasil tanaman, hasil perdagangan, dan juga barang temuan. Nah, ini yang termasuk dalam kategori harta mal yang harus dikeluarkan zakatnya. Nah, kita lihat secara rinci harta yang wajib dizakatkan dan besar zakatnya. Yang pertama yaitu harta simpanan berupa emas. Jika seseorang mempunyai harta simpanan berupa emas sebanyak 20 dinar dalam bentuk emas murni, ya, atau sama dengan 80 gram emas dan sudah mencapai waktu 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Pembayaran zakat dapat berupa emas, jadi 2,5% dari 85 gram dalam bentuk emas, atau juga bisa dalam bentuk uang seharga 2,5% dari 85 gram. Nah, kemudian terkait dengan emas atau perhiasan yang dikenakan zakat adalah emas atau perhiasan yang menjadi simpanan. Sedangkan emas atau perhiasan yang sehari-hari digunakan maka tidak termasuk dalam kategori emas yang wajib dizakati. Asal perhiasan itu digunakan dipakai setiap hari, misalkan cincin, gelang, ataupun juga mungkin anting-anting, ataupun juga kalung. Jadi setiap hari dipakai. Tapi kalau dipakainya hanya pada saat ada resepsi pernikahan saja, maka itu namanya emas simpanan. Jadi disimpan, kalau pas ada perlu dipakai, maka itu yang dikenai zakat. Ya, jadi harus dibedakan antara emas yang perhiasan yang dipakai setiap hari dengan emas atau perhiasan yang dipakai hanya kalau ada momen tertentu. Jika yang dipakai hanya pada momen tertentu, maka itu termasuk dalam kategori emas atau perhiasan yang disimpan sehingga dia terkena zakat. Kemudian yang kedua yaitu perak. Nah, jika seseorang memiliki perak seberat 595 gram dan telah mencapai masa 1 tahun, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% juga. Nah, ini untuk perhiasan yang dari perak, nisabnya sebesar 595 gram. Nah, kemudian yang ketiga yaitu simpanan dalam bentuk uang. Jika seseorang telah memiliki uang simpanan, apakah itu tabungan, deposito, atau mungkin ya uang yang disimpan di bank, ya, maka apabila uang itu telah mencapai nisab setara dengan harga 85 gram emas, maka simpanan uangnya itu wajib dikeluarkan zakatnya juga sebanyak 2,5%. Nah, kalau misalkan sekarang itu harga emas misalkan 500.000 per gram, berarti kalau 85 gram ya berarti kan 42.500.000. Nah, kita bulatkan saja lah, kita anggap punya uang 50 juta dalam bentuk simpanan. Ya, maka uang 50 juta itu
hendaknya dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Ya 2,5% dari 50 juta, 1.250.000. Nah, itu jadi hendaknya dikeluarkan zakatnya sebesar. Nah, ini harta simpanan yang berupa emas, perak, dan juga uang. Nah, kemudian dalam bentuk binatang ternak, yang pertama yaitu unta. Unta ini rinciannya cukup rigid ya. Jadi unta mungkin karena pada masa Rasulullah dahulu ya kebanyakan memang ternak yang dilakukan oleh orang-orang Arab adalah ternak unta, sehingga rinciannya lumayan rigid gitu ya. Coba Anda perhatikan ini untuk unta itu ya. Jika seseorang memiliki 5 sampai dengan 24 ekor unta, maka tiap 5 ekor unta dikenakan zakat seekor kambing. Nah, berarti kalau punya 20 ya berarti 4 ekor kambing gitu. Jadi jika memiliki 5 sampai dengan 24 ekor unta. Kemudian jika memiliki 25 sampai dengan 35 ekor unta, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya seekor anak unta betina umur 2 tahun. 1 ekor unta, anak unta ya. Kemudian jika punya 36 sampai 45 ekor unta, maka dikenakan zakat seekor anak unta betina umur 3 tahun. Jika punya 46 sampai 60 ekor unta, maka dikenakan zakat seekor anak unta betina umur 4 tahun. Jika mempunyai 61 sampai 75 ekor unta, maka dikenakan zakat seekor anak unta betina umur 5 tahun. Nah, jika mempunyai 76 sampai 90 ekor unta, maka dikenakan zakat 2 ekor anak unta betina umur 3 tahun. Nah, sudah meningkat 2 ekor. Nah, kalau mempunyai 91 sampai dengan 120 ekor unta, maka dikenakan zakat 2 ekor anak unta betina umur 4 tahun. Jika memiliki lebih dari 120 ekor onta, maka tiap-tiap 40 ekor onta dikenakan zakatnya seekor anak unta betina umur 3 tahun. Dan tiap-tiap 50 ekor dikenakan zakatnya seekor anak unta betina umur 4 tahun. Nah, ini rincian untuk zakat binatang ternak unta. Kemudian untuk lembu atau sapi atau kerbau, rinciannya yaitu setiap 30 ekor sapi atau lembu atau kerbau dikenakan zakatnya seekor anak sapi jantan ataupun betina umur 1 tahun. Dan setiap 40 ekor sapi dikenakan zakatnya seekor anak sapi umur 2 tahun. Nah, kenapa sapi tidak begitu rigid rinciannya? Ya karena mungkin di Mekah, Madinah pada saat itu ya tidak banyak orang beternak sapi, beternak lembu, yang banyak onta, sehingga ya, sapi tidak begitu rigid rinciannya. Bahkan dalam riwayat itu kan dijelaskan salah seorang sahabat Nabi diminta untuk memungut zakat lembu atau sapi ini di Yaman, jadi tidak di Madinah. Nah, karena itu rinciannya tidak menjadi sangat rigid, berbeda dengan onta yang tadi itu sampai rinci sedemikian rupa. Kemudian yang berikutnya yaitu untuk domba atau kambing atau biri-biri. Nah, domba, kambing, biri-biri ini pun rinciannya juga lumayan rigid juga. Kenapa? Karena pada saat itu juga masyarakat Madinah, masyarakat Mekah dan sekitarnya banyak yang beternak domba atau biri-biri ini, ya sama kayak onta. Sehingga dalam penjelasan di riwayat itu agak rigid. Misalkan ini disebutkan setiap 40 sampai 120 ekor biri-biri atau domba, maka dikenakan zakat seekor biri-biri, kambing ataupun domba. Kemudian setiap 121 sampai 200 ekor kambing, domba, biri-biri, maka dikenakan zakatnya sebanyak 2 ekor kambing.
Kemudian jika memiliki 201 sampai 300 ekor domba, maka dikenakan zakatnya 3 ekor domba. Nah, selebih dari 300, maka tiap-tiap 100 ekor dikenakan zakatnya seekor domba atau kambing. Nah, ini untuk domba atau kambing ya. Jadi aturan hitungannya zakatnya itu sedemikian rinci juga seperti onta tadi itu. Nah, inilah yang dulu ada pada masa Rasulullah. Nah, pada masa sekarang bagaimana dengan hewan ternak yang lain? Semisal ternak kelinci, ternak ayam, dan juga mungkin perikanan. Apakah tidak terkena zakat juga? Nah, ini yang mungkin perlu dipikirkan pada masa sekarang, karena pada masa sekarang apalagi di Indonesia ya, untuk onta itu jelas tidak ada ya, ternak onta itu. Mencari onta aja kadang kita kesulitan gitu ya. Tapi kalau kita mencari ternak kelinci, ternak ayam, nah itu cukup banyak. Nah, apakah ini tidak terkena zakat peternakan juga? Nah, sampai saat ini memang belum muncul ya, belum muncul terkait tentang zakat ternak selain onta, lembu, dan domba. Nah, mudah-mudahan ke depan muncul ya ijtihad ya terkait tentang zakat peternakan pada masa sekarang. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang hasil tanaman. Ya, jadi tadi binatang ternak, sekarang hasil tanaman. Jika kita memiliki tanah atau lahan yang disewakan, kemudian menghasilkan nilai yang ekonomis, maka tanaman yang ditanam di tanah tersebut yang menghasilkan ekonomis tadi itu terkena zakat bila sudah memenuhi nisab, yaitu sebesar 5 wasak. Nah, sedangkan kaulnya dalam hasil tanaman atau pertanian itu setiap kali mengalami panen. Jadi tidak 1 tahun kaulnya, tapi setiap kali mengalami panen. Nah, yang termasuk dalam hasil tanaman ini ya, pada masa dahulu di masa Nabi tentu pertanian kurma dan gandum yang memang semarak atau ada ya. Sedangkan kalau di Indonesia ya dalam bentuk pertanian padi ya. Jadi pertanian padi ini yang terkena zakat. Nah, perlu juga dipikirkan sekarang apakah perkebunan, dalam hal ini adalah perkebunan buah-buahan, sayur mayur, dan juga perkebunan lain seperti kelapa sawit, ya, pohon jati, cengkeh, karet, tembakau. Itu perkebunan yang luar biasa, yang hasilnya sebenarnya lebih besar dibandingkan dengan pertanian padi. Jadi kalau Pak Tani yang menanam padi itu aja terkena zakat karena dikiaskan dengan kurma dan gandum, maka seharusnya ya perkebunan itu pun juga terkena zakat. Begitu juga di perkotaan. Kalau di desa-desa perkebunannya itu buah-buahan, sayur-sayuran, ya pertaniannya itu padi, maka di perkotaan ya pertanian dan perkebunannya adalah kamar dalam bentuk kos-kosan ataupun kontrakan rumah. Dan penghasilannya luar biasa. Kalau kita lihat di perkotaan itu, wah yang namanya kos-kosan itu ada kos-kosan eksklusif, ada kos-kosan yang itu setara dengan hotel. Nah, itu tentu penghasilannya luar biasa. Nah, itu juga harusnya terkena zakat. Ya. Jadi Pak Tani yang menanam padi hasilnya hanya sebegitu kena zakat, tapi kos-kosan tidak dikenai zakat. Kontrakan rumah tidak dikenai zakat. Nah, ini perlu dipikirkan sekali lagi. Ya. Jadi
sudah berkembang sebenarnya fikih zakat ini ya. Jika kalau hanya mengacu pada yang dulu ada pada masa Rasulullah, ya tentu banyak hal-hal yang nanti luput dari zakat. Nah, adapun besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah jika ada pembiayaan dalam pengelolaannya, maka zakatnya 5%. Sedangkan jika tidak ada pembiayaan dalam pengelolaannya, maka zakatnya menjadi 10%. Nah, ini zakat hasil tanaman. Kemudian yang berikutnya yaitu zakat hasil perniagaan. Nisab zakat perdagangan yaitu seperti atau setara dengan emas 85 gram dan sudah mencapai haul 1 tahun, ya maka zakatnya adalah 2,5%. Jadi hasil perdagangan, ya hasilnya bukan barang dagangannya, jadi hasil perdagangan. Kemudian barang tambang ini selain emas dan perak tentu. Dan yang paling menarik adalah harta temuan atau rikas atau harta karun. Nah, jika kita menemukan harta karun, termasuk dalam kategori harta karun pada masa sekarang itu ya kalau kita mendapatkan hadiah yang cukup besar ya secara tiba-tiba atau mungkin mendapat bonus, ya, orang pekerja mendapat bonus karena prestasinya misalkan, atau mungkin mendapatkan kalau guru itu mendapatkan sertifikasi misalkan, apakah itu juga termasuk dalam kategori rikas temuan? Karena apa? Karena itu tidak didapatkan secara rutin ya, dan itu tiba-tiba. Nah, sehingga seperti menemukan harta karun. Nah, jika mendapatkan hal demikian, maka besarnya zakat adalah 20%. Nah, cuma kadang ya banyak yang eman-eman ya dapat bonus, hadiah, tidak dizakati. Nah, ada beberapa zakat yang pada masa sekarang diperselisihkan kewajibannya. Di antaranya yaitu zakat saham perusahaan atau investasi bodong. Dan juga yang akhir-akhir ini banyak diperbincangkan yaitu tentang zakat profesi. Terkait tentang zakat profesi, sebenarnya memang berangkat dari satu pemikiran, jika petani saja yang pekerjaannya cukup berat dan hasilnya tidak sebegitu besar terkena zakat, maka profesi-profesi yang elit sebenarnya yang ada di masyarakat itu lebih harusnya terkena zakat. Tapi dalam kenyataannya karena pada masa Nabi dulu tidak ada, ya seakan-akan profesi ini kemudian tidak dikenai zakat. Apa yang dimaksud dengan zakat profesi kalau demikian? Zakat profesi itu zakat yang dikeluarkan oleh seseorang dari hasil profesi yang dijalaninya. Nah, tentu profesi yang dimaksud di sini adalah profesi-profesi yang memang menghasilkan pendapatan yang cukup besar. Misalkan profesi seorang dokter, ya, profesi seorang konsultan, profesi seorang advokat, profesi seorang akuntan dan lain-lain. Profesi-profesi ini luar biasa. Mereka bekerja hanya beberapa saat tapi hasilnya cukup besar. Nah, ini selama ini kan seakan-akan mereka tidak terkena zakat dari profesinya itu. Nah, sehingga muncul kemudian perbincangan tentang zakat profesi. Nah, kemudian muncul akhirnya sekarang zakat profesi itu. Nah, memang ada satu pertanyaan, apakah pekerja atau karyawan di sebuah perusahaan itu termasuk profesi? Ya, jika dipikir iya, semua pekerjaan itu adalah profesi.
supir juga profesi, kondektur juga profesi, bahkan tukang becak pun juga profesi, ya. Atau apa saja yang bekerja itu profesi, guru pun juga profesi kan. Nah, kemudian berkembang sampai akhirnya ya ASN, pegawai negeri itu pun juga profesi. Nah, maka kemudian berlakulah di masyarakat zakat profesi ini bagi semua pegawai negeri. Ada yang kurang tepat sebenarnya. Karena pegawai negeri itu berjenjang, ada golongan-golongan dengan jumlah gaji yang tentu berbeda, maka seharusnya zakat profesi itu hanya dikenakan kepada pegawai negeri atau ASN yang memang jenjang golongannya itu sudah selayaknya dia mengeluarkan zakat. Nah, kalau semuanya dikenakan, kasihan yang golongan 1, golongan 2 yang tentu gajinya tidak seberapa, bahkan mereka seharusnya mendapatkan zakat, bukan malah disuruh zakat. Nah, ini kan kurang tepatnya di situ. Jadi kasihan mereka. Nah, inilah zakat profesi. Jadi profesi-profesi yang memang strategis dan sangat elit, nah itu memang layak untuk terkena zakat ini. Nah, zakat profesi dalam prakteknya penghitungannya memang dikiaskan pada 2 zakat harta yang ada. Nah, yang pertama ya, dikiaskan dengan zakat pertanian. Bagaimana perhitungannya? Ya, nisabnya adalah 5 wasak atau 650 kg hasil pertanian. Kalau di kita ya beras. Ya 650 kg harga beras. Jadi kalau seorang profesional ya dokter misalkan itu menghasilkan dari prakteknya itu seharga 650 kg hasil pertanian beras, maka dia sudah harus terkena zakat gitu ya. Nah, haulnya setiap kali panen, setiap kali dia praktek. Jadi kalau sekali praktek atau ya dalam prakteknya itu dia mendapatkan sebesar itu, ya dia terkena zakat profesi. Dan besar zakatnya adalah ya tadi 5% atau 10%. Ya, kalau dia dalam berpraktek itu ada pembiayaan, ya kena 5%, tapi kalau tidak ada pembiayaan maka kena 10%. Yang kedua adalah dikasihkan dengan zakat simpanan harta dalam bentuk emas ataupun uang. Sehingga nisabnya adalah 85 gram emas seharga itu sampai setara dengan harga itu, kemudian haulnya adalah selama 1 tahun, artinya berarti setahun sekali, sehingga hasil dari profesinya itu dihitung selama 1 tahun. Nah, kalau 1 tahun itu hasilnya sudah melebihi dari jumlah uang seharga 85 gram emas, maka dia harus sudah mengeluarkan zakatnya. Cuma zakatnya ini besarnya hanya 2,5%. Nah, dalam prakteknya yang menarik ternyata hitungan nisab itu menggunakan nisabnya emas. Ya, tapi haulnya menggunakan haulnya pertanian. Termasuk juga besarnya zakat menggunakan perhitungan zakat simpanan uang atau emas 2,5%. Nah, ini kan jadi campur aduk gitu ya. Nah, campur aduk mana atau yang sebenarnya digunakan dalam zakat profesi ini. Ini kan sebenarnya harusnya tegas dan jelas. Kalau memang pakai kias dengan zakat pertanian ya sudah ya. Kalau mau pakai kias zakat simpanan emas atau uang ya sudah dipakai itu. Tidak kemudian dicampur baurkan. Nah, inilah problem tentang zakat profesi pada masa sekarang ini. Yang dulu pada masa Nabi Muhammad SAW memang belum ada.